Assalamualaikum, selamat siang Bu Afi. Apa kabar hari ini Bu Afi? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Kus. Alhamdulillah saya sehat, Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Afi. Nah Bu Afi, 3 hari yang lalu kan saya pernah menyampaikan ya kalau saya dapat tugas untuk melaksanakan supervisi di kelasnya Bu Afi. Untuk supervisi akademik nanti ada 3 tahapan Bu Afi. Yang pertama praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, di siang hari ini kita akan melaksanakan tahap yang pertama Bu Afi, yaitu praobservasi, yang mana harapan kita di siang hari ini kita dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Ibu nanti untuk melaksanakan supervisi ya. Dan juga agar pelaksanaan supervisinya Bu Afi nanti berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Dan juga untuk meningkatkan kemampuannya Bu Afi dalam akademik pengetahuan serta pengalamannya Bu Afi dalam proses pembelajaran Bu Afi nggih. Nah, untuk membuka percakapan kita di siang hari ini, kalau boleh saya tahu Bu Afi, harapan Ibu dari pertemuan kita di siang hari ini apa? Ya, saya senang sekali Bu Us. Saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan nanti, Bu. Oke, baik. Tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Ibu nih dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, Bu Afi nanti akan menyampaikan materi tentang apa? Kami akan belajar tentang 5 simbol Pancasila. Jadi nanti kami akan belajar mengenai simbol-simbol pada Pancasila dan beserta artinya, Bu. Iya. Nah, terkait dari materi tentang simbol Pancasila tadi, tentu ada tujuan pembelajarannya ya Bu Afi ya, yang akan dicapai oleh peserta didik nantinya. Kira-kira apa saja nih yang menjadi tujuan pembelajarannya nanti? Nanti siswa saya akan saya berikan kegiatan membaca dan praktik, Bu. Mereka akan mengetahui simbol-simbol yang terdapat dalam lambang Pancasila dan mampu menunjukkan simbol beserta artinya, Bu. Nah, oke, luar biasa sekali Bu Afi nih. Nanti tujuan pembelajarannya ini di area yang akan dikembangkan apa saja Bu? Iya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi, dengan membaca mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca, Bu. Terus, kedua dalam tujuan ini, pengamatan nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka, Bu. Dengan begitu, mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok tersebut, Bu. Oke, jadi ada kerjasama gitu ya Bu Afi ya, antara teman-temannya. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa. Kemudian yang kedua adalah supervisi supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan lainnya gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali nih Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa-apa saja yang sudah disiapkan Ibu untuk persiapan supervisi nantinya? Seperti ini Bu, ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu beri bimbingan kemarin bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP ini, Bu, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam kegiatan kelompok. Nah, nanti berbeda-beda, Bu, mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya, bentuk asesmennya ada
ada ketiga kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti belajarnya, Bu. Alhamdulillah sekali nih. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, dari persiapan-persiapan tadi yang sudah Bu Afi jelaskan, strategi-strategi apa saja yang akan digunakan di RPP ini dalam pembelajaran besok nih Bu? Kita akan belajar pengenalan mengenai 5 simbol-simbol yang terdapat pada Pancasila. Jadi strateginya ini Bu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awalnya saya melakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk kegiatan kelompok ini, saya memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda, Bu Us. Misalnya, kalau secara visual mereka akan belajar membaca dan mengamati lewat gambar-gambarnya atau kartu-kartu. Setelah itu, kelompok auditori ini saya memberi video pembelajarannya. Jadi mereka mengamati panah, mengamati lambang simbol Pancasila. Ini kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran, sedangkan di kelompok kinestetik, karena mereka aktif yang luar biasa, ini mereka akan melakukan sesuatu praktik langsung bagaimana perpindahan simbol-simbol tersebut, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali nih, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran nanti Bu Afi. Setelah saya mendengar nih ya persiapan-persiapan dari Bu Afi, strategi yang Bu Afi sampaikan tadi sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi nanti ya. Jadi kapan nih Bu akan dilaksanakan proses pembelajarannya? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut ya Bu. Oke, nah jadi besok di hari Selasa ya Bu ya, hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Siap ya Bu? Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Bu Afi. Kemudian setelah itu Bu Afi melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan agenda lagi Bu, yaitu percakapan kembali tahap yang ketiga, pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga sama Ibu pengajar praktik ya. Sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa saja yang Bu Afi dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok Bu Us. Oke, baik Bu Afi. Terima kasih Bu Afi ya atas waktunya, sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya ya di observasi ini. Sampai bertemu lagi Bu Afi di kegiatan observasi kelas besok ya. Assalamualaikum Bu Afi. Waalaikumsalam Bu Us. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, semangat. Alhamdulillah. Adakah teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Sama Arka ya. Oke. Siapa yang mau video di depan? Oke, siap. Silakan Fatih. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dirusyukkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Pancasila, aturan pendukungmu, patriot proklamasi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 5 simbol pada Pancasila. Nah, ada gambar apa di balik uang logam Rp500? Ada yang bawa uang logam Rp500? Di sini ada gambarnya tuh. Ada gambar apa di sini? Ada simbol apa saja di dalam Garuda Pancasila? Apa? Ada simbol apa saja? Ada bintang. Kemudian yang kedua, yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Yang kelima, babi dan kapas. Nah, sekarang Bu Alfi akan memutarkan satu video. Kalian perhatikan ya apa isi videonya ya. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila dan 2 maknanya. Tadi sudah menyimak videonya? Sudah? Sudah. Nah, tadi simbol yang sila pertama itu apa? Bintang. Bunyinya apa? Bunyi Pancasilanya? Yang kedua, apa tadi? Rantai. Bunyi silanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, simbolnya apa? Pohon beringin. Bunyi silanya apa? Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, apa? Kepala banteng. Bunyi Pancasilanya apa? Oke, yang kelima apa? Padi dan kapas. Bunyi silanya apa? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang Bu Afi punya ice breaking. Nah, sekarang Bu Afi mau kasih tugas ya. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang apa, Nana? 5 simbol Pancasila. Oke, 5 simbol Pancasila. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apa? Terima kasih. Sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. Kita lanjut di pertemuan kita selanjutnya. Siapa yang mau memimpin doa pulang? Oke, Fatih. Berat Lana. Dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Bu Afi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Afi, dalam percakapan pasca observasi ya yang tahap ketiga ini Bu Afi, saya ya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sama Bu Afi terkait dengan jalannya observasi supervisi pendidikan akademik yang kemarin kita lakukan ya Bu Afi ya. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Afi, bagaimana perasaan Bu Afi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Bu Afi lakukan kemarin tadi? Ya Bu Gus, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau di supervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang, namun alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik. Iya, alhamdulillah Bu Afi ya, sudah berjalan dengan baik. Kemudian jadi gini Bu, bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan sama Bu Afi ketika pas observasi tadi, pas pembelajaran tadi? Baik Bu, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa Bu. Oke, baik Bu Afi. Jadi area pengembangannya ada pada kegiatan literasi ya Bu ya, dan kolaborasi siswa. Nah, menurut Bu Afi nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Afi sampaikan tadi sudah berhasilkah atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Namun sedikit banyaknya masih ada kekurangannya Bu. Oh iya. Alhamdulillah ya Bu Afi ya. Sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Bu Afi, kendala apa saja sih yang Bu Afi hadapi tadi saat melakukan proses pembelajaran Bu Afi? Kendala yang saya hadapi kemarin adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulitnya dalam manajemen waktu Bu. Mengapa hal itu terjadi kira-kira Bu Afi? Anaknya kurang aktif, itu alasannya saya tanya ke siswa, saya ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya Bu. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat. Iya. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan banyak waktu. Ternyata lama ya Bu ya. Oke. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut nih Bu Afi, solusi apa nih yang tepat menurut Bu Afi dalam menangani masalah tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk mengingatkan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi, dan sebelum pulang sekolah saya mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah Bu, agar bisa konsentrasi dalam belajar di kelas. Nah, untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu itu Bu. Iya, baik. Jadi Bu Afi akan mengingatkan kembali ya kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah, gitu ya Bu ya. Dan menyepakati durasi waktu dalam mengerjakan tugas bersama-sama siswa, gitu ya Bu. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu ya, sesuai dengan apa yang Bu Afi harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu nih Bu Afi, kapan nih Bu Afi mau melakukan apa yang tadi sudah Bu Afi rencanakan? Ya Bu, lebih cepat tentunya lebih baik. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan sebelum berangkat sekolah setiap harinya, akan berupaya memanajemen waktu juga dengan baik supaya bisa lebih baik ke depannya. Baik sekali nih Bu Afi ya. Nah, jadi gini Bu Afi, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu Afi tadi. Semoga semua yang Bu Afi rencanakan dapat terrealisasi ya Bu Afi ya, dengan baik dan sesuai harapan tentunya. Baik, mungkin lain waktu kita bisa berdiskusi lagi Bu Afi ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum Bu Afi. Waalaikumsalam Bu Gus.